Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dasar-dasar simetri molekul, yang dimana kami akan membahas apa itu simetri molekul, operasi yang ada di dalamnya, contoh molekul-molekulnya, dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki pada definisi simetri molekul itu sendiri, kita harus paham apa itu simetri. Simetri berasal dari bahasa Greek, yaitu simetria, yang berarti diukur secara bersama. Suatu objek dikatakan simetri apabila satu bagian atau satu sisinya dengan bagian atau sisi yang lainnya itu sama. Secara umum, pengertian dari simetri molekul ialah sifat geometris suatu molekul yang menunjukkan susunan spasial atom-atom. Namun menurut para ahli, simetri molekul ialah konsep yang menjelaskan keteraturan bentuk dan susunan atom-atom dalam suatu molekul. Suatu molekul dikatakan memiliki simetri apabila molekul tersebut dapat dikenai suatu operasi tertentu seperti diputar, dicerminkan, maupun dibalik. Namun, setelah operasi itu, bentuk molekul tetap sama seperti sebelumnya atau seperti sebelum dikenai operasi. Dengan kata lain, posisi atom-atom pada molekul tersebut terlihat tidak berubah atau tidak dapat dibedakan dari bentuk awalnya. Konsep simetri sangat penting dalam kimia karena membantu ilmuwan memahami bentuk-bentuk molekul, sifat fisika, hingga reaktivitas suatu senyawa. Operasi simetri molekul. Operasi simetri molekul adalah suatu perlakuan terhadap molekul yang menghasilkan bentuk identik dengan orientasi semula. Operasi simetri molekul ada 4. Yang pertama, sumbu putar atau CN. Dalam sumbu putar, molekul akan diputar sebesar 360 derajat per N. Apabila setelah rotasi bentuknya sama, berarti molekul memiliki sumbu putar. Contoh sumbu putar adalah molekul benzena dapat diputar 60 derajat dan tetap tampak sama. Yang kedua, bidang simetri atau sigma. Dalam bidang simetri atau sigma, molekul dibagi oleh bidang cermin menjadi 2 bagian yang saling berhimpit. Contoh bidang simetri yaitu molekul air atau H2O memiliki bidang cermin vertikal. Yang ketiga, pusat simetri atau I. Setiap atom diproyeksikan melalui titik pusat ke arah berlawanan. Contoh pusat simetri adalah molekul SF6 memiliki titik pusat inversi. Yang keempat, sumbu putar refleksi atau SN merupakan kombinasi rotasi 360 derajat per N, lalu refleksi terhadap bidang tegak lurus sumbu. Contoh molekul sumbu putar refleksi adalah molekul CH4 memiliki operasi rotasi refleksi. Pada bagian ini terdapat beberapa contoh molekul yang memiliki bentuk dan simetri yang berbeda-beda. Contoh yang pertama yaitu CO2 atau karbon dioksida yang berbentuk linear. Atom karbonnya berada di tengah dan 2 atom oksigen berada di sisi kanan dan kiri secara sejajar. Karena susunannya seimbang, molekul ini sangat simetri dan bersifat nonpolar. Selanjutnya ada H2O atau air yang berbentuk bengkok. Bentuk ini terjadi karena adanya pasangan elektron bebas pada atom oksigen. Akibatnya, distribusi muatan tidak merata sehingga molekul air bersifat polar dan memiliki simetri yang terbatas. Kemudian ada CH4 atau metana, memiliki bentuk tetrahedral. Atom karbon berada di tengah dan 4 atom hidrogen tersebar merata. Susunan ini membuat CH4 memiliki simetri tinggi dan bersifat nonpolar. Berikutnya ada NH3 atau amonia berbentuk piramidal trigonal. Adanya pasangan elektron bebas pada atom nitrogen membuat bentuk molekul menjadi tidak sepenuhnya simetris sehingga NH3 bersifat polar. Lalu terdapat XeF4 yang berbentuk planar persegi. 4 atom fluor tersusun simetri pada satu bidang datar sehingga molekul ini memiliki simetri putar order 4. Terakhir ada PCl5 yang berbentuk trigonal di piramida.
3 atom berada pada bidang tengah dan 2 atom lainnya berada di atas dan bawah sehingga menghasilkan simetri putar order 3. Jadi, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa simetri molekul membantu kita memahami bentuk, sifat, dan perilaku suatu molekul. Setiap molekul memiliki unsur simetri yang berbeda seperti sumbu putar, bidang simetri, dan pusat simetri. Perbedaan bentuk dan simetri tersebut memengaruhi sifat molekul, misalnya polar dan non-polar. Oleh karena itu, konsep simetri molekul sangat penting dipelajari dari kimia karena banyak digunakan dalam analisis, penelitian, dan penerapan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ialah contoh penerapan simetri molekul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah penerapan dari karbon dioksida atau CO2, yang dimana CO2 ini memiliki bentuk linear dan simetri. Karena kesimetrisannya, momen dipol saling meniadakan sehingga molekul bersifat non-polar. Sifat ini memengaruhi kelarutan dan kestabilannya dalam contoh minuman bersoda. Yang kedua ialah contoh dari etanol atau C2H5OH. Bentuknya tidak simetris karena memiliki gugus OH. Gugus OH menyebabkan molekul bersifat polar sehingga dapat melarutkan lemak dan merusak membran mikroorganisme. Salah satu contoh penerapannya pada hand sanitizer maupun pada parfum. Selanjutnya ialah contoh molekul oksigen atau O2. Molekul ini termasuk diatomik linear dan bersifat simetri. Karena kesimetriannya, molekul ini dapat stabil di atmosfer dan mudah digunakan dalam proses respirasi makhluk hidup. Contoh penerapannya ialah pada tabung oksigen untuk penyelam. Yang terakhir ialah contoh dari molekul metana atau CH4. Metana ini berbentuk tetrahedral simetri. Karena kesimetrisannya, distribusi elektronnya merata sehingga stabil dan mudah terbakar sebagai sumber energi. Contoh penerapannya ialah pada proses memasak, di mana metana ini dapat menjadi bahan bakar memasak, atau dengan kata lain, metana ini dapat dijumpai pada isi gas LPG. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.